Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sanadua di Fakultas Hukum Universitas Kencana. Di sini saya mereview tentang jurnal Hukum Pidana Lanjutan yang dosen pengampunya adalah Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dengan asisten dosen Pak Dr. Emrendi Adirayani SMH. Review jurnal minggu keempat ini yaitu berjudul Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia oleh Dwi Wihariyanti. KUHP merupakan suatu aturan kodifikasi hukum pidana yang seharusnya memuat semua aturan tindak pidana di dalamnya. Akan tetapi, hal itu tidak mungkin karena seiring dengan perkembangan zaman akan timbul perbuatan-perbuatan baru yang belum diatur dalam KUHP. Maka diciptakanlah oleh penguasa berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum diatur dalam KUHP. Dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penerapan sistem dua jalur dalam sel-sel sanksinya. Dalam KUHP sendiri juga menerapkan sistem dua jalur dalam sel-sel sanksinya. Hal ini tercantum dalam pasal 10 KUHP yang memuat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, dan pasal 44 KUHP yang memuat sanksi tindakan berupa perawatan rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan karena terganggu jiwanya, pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Undang-Undang Peradilan Anak mengenal konsep double track system dalam sel-sel sanksinya, di mana sanksi pidana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Pengadilan Anak yang meliputi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, serta pidana penguasaan untuk pidana tambahan terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Sanksi pidana untuk tindak pidana narkotika diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 144 dan 147 Undang-Undang Narkotika yang meliputi pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan dan pidana denda. Dalam Undang-Undang Narkotika, lebih mempertegas penerapan sanksi untuk tindak pidana narkotika, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan berupa rehabilitas, karena semakin meningkatnya kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia, maka penerapan sanksinya pun harus dipertegas. Pengaturan mengenai sanksi dalam konsep KUHP diatur dalam pasal 65 konsep KUHP yang mengatur tentang pidana pokok berupa pidana penjara, pidana pengawasan, pidana denda, ganti rugi, dan pidana kerja sosial. Ini dasar penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Konsep dasar yang dipakai dalam studi ini adalah gagasan tentang suatu objek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang. Ide dasar penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan diterapkannya sanksi, dan setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan yang berbeda dengan penerapan sanksi tersebut. Lalu kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasannya yaitu yang pertama, konsep double track system, yaitu penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam posisi yang sejajar selama ini belum efektif diterapkan. Dari peraturan perundang-undangan yang diteliti, yaitu sebanyak 18 peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk konsep KUHP, tidak ada satupun di dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak mengandung sanksi pidana di dalamnya. Akan tetapi, hanya sedikit yang lebih tegas menerapkan sanksi tindakan di dalam peraturan perundang-undangan. Dari peraturan perundang-undangan yang diteliti, hanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih memprioritaskan sanksi tindakan dalam penerapan sanksinya kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana. Selain undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan lain masih mengutamakan menerapkan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Lalu, ide dasar penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat diperlukan karena lahirnya suatu undang-undang itu berdasarkan ide dasar. Karena undang-undang yang diciptakan mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, lebih melakukan penerapan sanksi tindakan bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana karena berhubungan dengan psikologis anak, yang walaupun anak
sebagai pelaku tindak pidana, tetap saja anak yang perlu dilindungi dan lebih diperhatikan tentang hak-haknya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup menganut double track system dalam penerapan sanksinya, karena dengan penerapan sanksi pidana saja tidak bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi. Dalam kasus lingkungan, terutama pencemaran, perlu adanya recovery, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh korporasi agar lingkungan tersebut pulih dari kerusakannya. Dalam Undang-Undang Narkotika juga menganut double track system dalam penerapan sanksinya dan lebih tegas dan berat dalam penjatuhan sanksi pidananya, bertujuan agar orang tidak akan melakukan tindak pidana narkotika dan agar orang jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Di samping itu, penerapan sanksi tindakan berupa rehabilitas bertujuan supaya orang yang sudah terjerumus dengan narkotika bisa disembuhkan dari ketergantungannya terhadap narkotika sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.